Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dengan berat hati, gue harus mengulang mengupload video pembahasan light novel Konosuba volume 6 ini karena memang ada beberapa hal yang harus gue perbaiki dalam video pembahasan ini ya. Dan gue harap kalian bisa mengerti tentang hal itu. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Keesokan harinya, Kazuma dan partinya melapor kejadian semalam kepada Iris. Di sini, nampaknya Claire sedikit kecewa tentang kegagalan Kazuma dalam menangkap pencuri baik itu. Dan kabar kegagalan Kazuma sontak menjadi perbincangan di seluruh ibu kota. Namun, di sini, Kazuma tidak menceritakan bahwa pencuri baik adalah temannya yang bernama Chris. Karena Kazuma tidak mungkin berbicara bahwa pencuri baik adalah temannya. Akhirnya, Kazuma dan partinya pun memutuskan untuk meninggalkan ibu kota saat hari berikutnya. Dan selagi masih ada di ibu kota, Aqua mengatakan bahwa mereka harus membeli oleh-oleh. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menginap di ibu kota satu malam lagi, lalu berkeliling kota sebentar. Saat berkeliling di ibu kota, Kazuma dan partinya menjumpai Mitsurugi. Ternyata, Mitsurugi sedang bertugas untuk menjaga ibu kota dari serangan pasukan Raja Iblis. Hal ini adalah wajar, karena memang ibu kota bukanlah tempat yang aman, dan tempat itu selalu saja menjadi incaran penyerangan oleh pasukan Raja Iblis. Akhirnya, mereka pun sedikit berbincang di suatu kafe. Dan sebelum kembali bertugas, Mitsurugi berkata bahwa ada rumor yang mengatakan alasan kota Axel saat itu diserang oleh Verdia adalah karena penyihir kerajaan Raja Iblis meramalkan bahwa ada cahaya yang turun di kota Axel saat itu. Sehingga, Raja Iblis memutuskan untuk memerintahkan Verdia untuk pergi ke Axel. Dan tentu saja, Kazuma sadar, hal itu merujuk pada Aqua. Saat malam hari, Kazuma merasakan ada penyusup masuk di kamarnya. Ketika ia menangkap penyusup tersebut, ia sadar bahwa itu adalah Chris. Tetapi, Kazuma tetaplah Kazuma. Saat itu, ia sedikit menggerepe-gerepe pantat Chris yang sedang dalam genggamannya. Dan Chris pun agak kesal dengan perbuatan Kazuma. Namun, pada akhirnya, Chris pun mengatakan bahwa tujuan ia datang ke kamar Kazuma untuk meminta bantuan Kazuma agar Kazuma dapat membantu Chris dalam mengambil pusaka suci, atau bisa dibilang alat cheat yang telah kehilangan pemiliknya. Nah, di sini pusaka yang dimaksud adalah seperti pedang kutukan Gram yang dimiliki Mitsurugi. Alasan pusaka tersebut harus segera diamankan adalah karena jika jatuh ke tangan yang salah, maka itu akan membuat dunia menjadi hancur. Chris juga menjelaskan bahwa biasanya pusaka yang sudah tidak memiliki pemilik akan dilelang dan pastinya yang memenangkannya adalah bangsawan korup yang tentunya memiliki banyak uang, juga memiliki hobi mengkoleksi harta yang langka. Dan Chris bisa merasakan pusaka tersebut di rumah Alder dengan skill Detect Treasure-nya. Nah, di sini aku sedikit jelasin ya. Kalau skill Detect Treasure milik Chris nantinya akan dipelajari oleh Kazuma juga. Skill ini adalah skill khusus yang dimiliki oleh kelas pencuri. Intinya pada skill ini tuh, jika diaktifkan oleh pemiliknya, ia akan membantu pemiliknya dalam merasakan atau menemukan harta atau pusaka suci lainnya. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Chris, tetap saja Kazuma tidak ingin membantu Chris. Ia juga beralasan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam suatu masalah akibat pencurian. Chris pun akhirnya menyerah untuk hari ini. Namun ia mengatakan akan kembali lain hari. Chris pun pergi melewati jendela kamar Kazuma. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar sirine yang menandakan bahwa pasukan Raja Iblis telah menyerang ibu kota. Dan para petualang yang memiliki level tinggi diharuskan untuk berpartisipasi untuk melindungi kota dan kerajaan. Awalnya, Kazuma menolak untuk ikut berpartisipasi, namun akibat dari desakan Darkness, Megumin, dan juga Aqua, akhirnya Kazuma pun ikut berpartisipasi. Tetapi, saat Kazuma dan partnya sudah berkumpul bersama petualang lain, tiba-tiba saja, Kazuma diperintahkan untuk lari dan melindungi diri saja oleh salah satu staf guild ibu kota. Ini dikarenakan karena status Kazuma masih berlevel 17. Dan yang wajib melindungi kota adalah para petualang yang berlevel tinggi. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Claire.
Ia berargumen bahwa Kazuma sudah sering melawan Jenderal Iblis, maka dari itu, ia juga diwajibkan untuk berpartisipasi. Saat itu, Kazuma melihat Iris dari kejauhan, dan Iris mendukung Kazuma, dan juga menyemangatinya. Karena hal tersebut, sontak membuat Kazuma menjadi semangat. Namun tidak hanya semangatnya yang tinggi, arogansi Kazuma juga ikut memuncak. Tanpa perhitungan apapun, ia langsung maju ke garis depan, dan pada akhirnya ia mati akibat dikepung dan dipukuli oleh sekawanan kobolot, yaitu monster paling lemah dalam dunia tersebut. Seperti biasa, saat Kazuma mati, ia akan dihadapkan ke altar Dewi Iris. Dan kali ini Dewi Iris berpesan bahwa Kazuma harus membantu Chris untuk mencuri pusaka suci sebagai syarat kebangkitannya. Dewi Iris juga menjelaskan bahwa pusaka suci yang masih ada dalam dunia itu adalah pusaka suci yang berkemampuan untuk menukar wujud penggunanya dengan wujud orang lain, dan pusaka yang bisa memanggil monster berkekuatan tinggi. Akhirnya, Kazuma pun menyetujuinya. Saat Kazuma bangkit, ternyata perang juga sudah usai, dan ketiga teman party Kazuma, yaitu Aqua, Darkness, dan Megumin, mendapat pujian yang berlimpah dari para petualangan lainnya dan juga para bangsawan, karena mereka memiliki peran terbesar dalam membawa kemenangan di perang kali ini, terutama Megumin yang disebut-sebut sebagai MVP dalam perang kali ini. Hal itu diakibatkan karena sihir Explosion Megumin dapat menghancurkan sekumpulan pasukan Raja Iblis yang mencoba kabur, dan hanya Kazuma lah yang tidak mendapatkan penghargaan kala itu. Sesampainya di pusat ibu kota, para petualang mendapat banyak sambutan. Namun di sini, hanya Kazuma yang merasa minder akibat ia mati dipukuli oleh kobolot. Tetapi di sini, Kazuma masih mendapat pujian dari Megumin kala itu yang berada di dekatnya. Di sini juga, hubungan Megumin dan Kazuma sudah terjalin dengan sangat baik. Bahkan, Megumin juga berkata bahwa lebih baik mereka berempat mengalahkan monster di kota Axel dan bergembira seperti biasa, daripada di ibu kota. Kazuma juga mendapat pujian dari Iris sehingga mood Kazuma sedikit agak lebih baik. Iris juga mengajak Kazuma dan Megumin untuk pergi beristirahat di kastil. Saat mereka sedang beristirahat di kastil, lalu pandangan Megumin pun tertuju pada kalung Iris yang sedang dipakainya. Megumin berkata bahwa kalung itu sepertinya pusaka sihir yang sangat kuat dan juga langka. Lalu, Iris pun menanggapinya dan berkata bahwa benar ini adalah pusaka suci yang diwariskan kepada anggota kerajaan. Namun, bahkan anggota kerajaan sendiri tidak bisa mengaktifkan pusaka suci tersebut, karena mereka tidak mampu merapal mantra yang terukir pada batu sihir pada pusaka suci tersebut. Tiba-tiba saja, Kazuma berkata bahwa mantra yang terukir di batu tersebut adalah bahasa Jepang. Lalu, tanpa sengaja, Kazuma merapal mantra tersebut sehingga pusaka suci tersebut aktif. Dan hasilnya, Kazuma dan Iris pun bertukar tubuh. Situasi di sana sangatlah tidak kondusif. Mereka sangat bingung dengan hal yang terjadi saat itu. Kazuma pun segera merampal kembali mantra tersebut dengan harapan agar ia bisa menonaktifkan sihirnya. Namun, hal itu ternyata sia-sia. Di tengah kepanikan tersebut, lalu Iris berkata bahwa ia tidak begitu keberatan dengan keadaan seperti itu. Karena dengan tubuh Kazuma, akhirnya ia bisa kembali bebas berjalan-jalan ke pusat ibu kota tanpa harus dikawal oleh Claire. Tetapi di sini, ia memperingatkan Kazuma agar Kazuma tidak melakukan hal yang sembrono kepada tubuhnya. Setelah mengatakan hal tersebut, akhirnya Iris pergi ke pusat ibu kota ditemani dengan Megumin. Namun, Kazuma tidak menghiraukan peringatan Iris. Ia malah ingin mandi bersama Darkness dengan menggunakan tubuh Iris. Tetapi Kazuma tidak terlalu beruntung, karena sesaat sebelum ia mandi dengan Darkness, secara tiba-tiba, ia kembali ke tubuh aslinya, dan langsung terkena pukulan di wajahnya. Ternyata saat itu, Iris pergi ke pusat ibu kota, dan ia terkena masalah dengan preman di sana. Dan setelah kembali ke kastil, lagi-lagi Kazuma terkena hujatan akibat perbuatannya itu. Ia juga dilarang untuk mengikuti pesta yang ditujukan untuk perayaan kemenangan kerajaan atas pasukan Raja Iblis. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengasingkan diri di kamarnya. Sesampainya di kamar, ia melihat Chris muncul dan masuk melalui jendela kamarnya yang terbuka. Chris pun kembali mengajak Kazuma untuk berburu pusaka suci, dan Chris juga menjelaskan bahwa pusaka suci yang dimiliki oleh Iris sekarang bisa membahayakan hidup Iris.
Karena ketika bertukar tubuh dengan pusaka tersebut, dan salah satu orang yang menggunakannya mati, maka secara otomatis tubuh tersebut akan terus bertukar. Dalam artian, pusaka tersebut diberikan kepada Iris dengan tujuan agar pemilik sebelum dari pusaka tersebut menguasai tubuh Iris. Mendengar akan hal tersebut, Kazuma pun berubah pikiran dan setuju membantu Chris untuk mengambil pusaka tersebut dari Iris. Saat malam itu, Chris dan Kazuma melancarkan penyusupannya ke kamar Iris untuk mengambil pusaka suci tersebut. Chris mengatakan bahwa situasi saat ini sangatlah menguntungkan bagi mereka, karena para penjaga akan sedikit lengah akibat dari kerajaan telah tertelan oleh kemenangan besar yang diterima mereka akibat melawan pasukan Raja Iblis. Di tengah penyusupan tersebut, Kazuma memanggil Chris dengan sebutan Oyabun, yang berarti bos besar. Dan Chris pun membalasnya dengan memanggil Kazuma dengan sebutan Sipah, yang berarti anak buah. Dan hal itu sedikit mengganggu mereka. Hal tersebut juga sempat menjadi perdebatan di dalam penyusupan tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk memainkan batu gunting kertas untuk memutuskan panggilan mereka saat itu. Kazuma sangatlah percaya diri bahwa ia dapat mengalahkan Chris dalam memainkan batu gunting kertas, karena memang dia tidak pernah kalah dalam memainkan permainan tersebut. Tetapi secara mengejutkan, Chris ternyata dapat mengalahkan Kazuma dalam permainan itu. Sepertinya di sini, status luck atau keberuntungan yang dimiliki oleh Chris jauh lebih besar dibandingkan yang dimiliki oleh Kazuma. Akhirnya, Chris pun memanggil Kazuma dengan sebutan asisten Kun, dan Kazuma memanggil Chris dengan sebutan bos. Dengan usaha yang keras, akhirnya mereka berhasil menyusup ke kastil, dan mereka langsung menuju ke gudang harta untuk memastikan apakah ada pusaka suci lain di dalam kastil tersebut. Tetapi, bukannya menemukan pusaka suci, yang mereka temukan adalah setumpuk majalah porno, dan tanpa basa-basi, Kazuma langsung mengatakan kepada Chris bahwa benda tersebut adalah benda berbahaya dan harus disita. Lalu, dengan polosnya, Chris pun menyetujui hal tersebut. Namun, saat Kazuma sedang mengumpulkan majalah porno tersebut, ternyata ada seorang penjaga kastil yang melihat mereka, dan membuat mereka terjebak dalam pengepungan para penjaga, termasuk Mitsurugi, Rain, dan Claire. Hal yang tidak terduga terjadi saat itu. Dengan kepintaran dan keberuntungannya, secara mengejutkan, Kazuma berhasil mengalahkan mereka bertiga dengan mudah. Di sini Kazuma benar-benar memanfaatkan skill Create Water, Freeze, dan Drain Thoughts, serta juga skill Bind yang baru dipelajarinya dari Chris. Bahkan di sini juga, Chris terkejut dengan kemampuan Kazuma. Setelah merobos kepungan dari pasukan kerajaan, akhirnya mereka berdua berhasil mencapai kamar Iris, dan mereka bersiap untuk merebut pusaka tersebut. Namun, kali ini mereka dihadang oleh Darkness, Megumin, dan juga Aqua. Pada saat itu, Darkness secara mengejutkan dapat mengetahui identitas Kazuma dan Chris hanya dengan melihat penampilannya saja. Karena memang bisa dibilang penyamaran mereka tidaklah sempurna. Kazuma hanya menutupi wajahnya dengan topeng yang diberikan oleh Vanir, sedangkan Chris hanya menutupi wajahnya dengan kain hitam. Akhirnya, Darkness membiarkan mereka mencuri pusaka tersebut dan melepaskan mereka pergi. Secara bersamaan, Chris dan Kazuma melancarkan skill steal-nya terhadap Iris. Setelah itu, mereka pun pergi melalui jendela. Pada pagi selanjutnya, ibu kota heboh setelah apa yang terjadi pada malam itu. Seperti yang dikabarkan bahwa ada dua pencuri baik yang menggempur kastil dan juga mencuri pusaka suci milik Tuan Putri secara paksa. Dan banyak petualang kuat di kastil pada malam itu, sehingga curian tersebut telah menjadi legenda di dalam kastil. Dan legenda tersebut telah tersebar di seluruh ibu kota. Akhirnya, Kazuma dan Chris pun pergi menemui Darkness untuk menjelaskan tentang kejadian semalam. Tentu saja Darkness sangat tidak menerima alasan dari mereka berdua. Kazuma dan Chris kehabisan akal, lalu mulai saling menyalahkan satu sama lain. Darkness menyayangkan bahwa Kazuma dan Chris tidak memberitahu terlebih dahulu rencana mereka untuk mencuri pusaka suci tersebut. Namun, lama-kelamaan, amarah Darkness pun mulai mereda. Ia juga menyayangkan bahwa benda apa saja yang Kazuma dan Chris curi malam itu. Akhirnya, mereka berdua menunjukkan barang curian mereka. Di sana terdapat pusaka suci Iris, majalah porno, dan juga cincin yang sering dipakai oleh Iris. Darkness sangat terkejut saat Kazuma mencuri cincin milik Iris.
dan menanyakan kenapa ia mencurinya. Kazuma pun menjelaskan bahwa ia tidak sengaja mencurinya, karena di malam itu, ia menggunakan steel ke arah Iris bersama dengan Chris. Di sini, Darkness hampir saja memukul Kazuma. Hal ini dikarenakan karena cincin yang dimiliki oleh Iris hanya boleh dilepas ketika ia sudah menikah. Darkness juga mengatakan bahwa Kazuma harus menjaga cincin itu dan jangan dikembalikan. Akibat dari kejadian tadi malam, maka Darkness memutuskan untuk meminta maaf karena ia gagal menangkap pencuri baik yang menyusup ke kastil pada malam itu. Dan pada saat itu pula, akhirnya, Kazuma dan partinya berpamitan kepada Iris, lalu Rain mengirimkan mereka kembali ke Axel dengan menggunakan sihir teleport. Dan cerita pun kembali berlanjut. Oke deh, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.